Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi الذين جاهدوا في سبيل الرحمن أما بعد. على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبالسند متصل الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين. وبأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولذرياتنا ولقراباتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وإلى أولياء خصوصا المرحومة الياسواتي بنت أنصاري. وبأن الله يشفي أمراضنا وأمراضها ولا سيما أنت صوفيا بنت مختار رشدي وإلى حضرة النبي الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح يا عليم افتح أبواب قلوبنا بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبخصوص جماعة مسجد الأسوة من آفات الدنيا والآخرة ولا تزنقنا إيماننا ولا تسلط علينا ولا يخافنا ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها واجعل قبرها المرحومة الياسواتي بنت أنصاري روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل عليها رحمة ومغفرة ونورا وإيجابا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولا سيما أنت صوفيا بنت مختار
رشدي اشفنا يا شافي اشفها يا شافي اشفهما يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, Muhammad Ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang terhormat ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus dan sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, kita husnul khotimah. Kita berduka karena salah seorang keluarga kita, yakni Arya Wati binti Asrori, telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 20 Mei yang lalu. Kita doakan tadi Pak Asrori beserta keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah yang amat berat. Juga kita berdoa tadi untuk Santi Sofia, putrinya Pak Mukhtar Rusdi, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran halaman 21. Silakan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin burhanin ala qawmika. Qawmat berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami sesuatu bukti yang nyata dari atas ucapanmu. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika ay biqawlika. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sumbahan-sumbahan kami karena perkataanmu, karena perkataanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kami. Inna nakunu fi sya'nika bima taraka wa qawlaka alihatina bisu'. Kami tidak mengatakan tentang urusanmu, melainkan telah menimpakan kepada dirimu sebagian sembahan-sembahan kami penyakit gila. Apabila bisa digarijahan, maka engkau menjadi gila karena engkau menjadi maki kepada sembahan-sembahan. Fa'anta tahdi, maka engkau berkata tidak karuan. Qala inni usyhidullaha alayya wa ashhadu annani bari'un mimma tusyrikun. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah menjadi saksi terhadapku, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya itu terlepas dari apa yang kamu sebutkan. Min dunihi fa in dunihi islamu fi hadhihi jami'an antum mu'minun. Dari selain orangnya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu terhadapku, lalu lakukanlah tipu dayamu dalam membinasakan semuanya, kamu dan sembahan-sembahan kamu. Semua yang menjadi dan janganlah kamu memberi tanggung kepadaku. Ini tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mamin zaidat dan zamatin tabi'u ala al-ardi. Tidak ada min zaidat, sesuatu yang melata jiwa yang melata di atas bumi, illa huwa akhirun binal dan dia yang umur-umurnya aimani kuha wa qajiruha. Ialah yang memiliki iman dan memaksanya. Pada lepas dalam bahwa Nabi ini maka tidak ada manfaat yang kita dalam
mudorot kecuali izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Waktu tanggal kita ini dengan nama Tuhan kita yang ini berikutnya dan Allah menentukan wasiat dengan sebutan pada orang yang diberikan hukumnya maka ada orang itu dalam bentuk keinginan. Inna Rabbi ala siratil mustaqim, baik siratil haqqi wal adl. Sesungguhnya Tuhanmu di atas jalan yang lurus, ialah jalan yang benar dan adil. Ini tahu maka jika kamu berpaling, ini terjadi ini, yaitu pada kata Allah membuat salah satu perbuatan. Ayat itu artinya berpaling kamu. Apabila belum berhasil untuk dihina, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang telah aku diutus menyampaikannya kepadamu dan aku mengganti Tuhanku dengan kau dan aku mengganti Tuhanku dengan kamu yang lain dari kamu dan kamu dapat membuat kepadanya sedikit pun diisyarat dengan menunjukkan yang kamu Inna Rabbi ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya aku atas segala sesuatu memelihara. Ya, Bapak Ibu dimudahkan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Apa maknanya? Seperti apanya, pahamnya, bagaimana tafsirnya kita kaji pagi ini. Ayat yang barusan Bapak Ibu baca, kita baca semua. Lanjutan ayat sebelumnya tentang dakwah Nabi Hud. Nabi Hud mendakwahkan Islam kepada kaum Ad di Ahqaf, di Yaman. Sana ada satu bukit pasir yang luas. Penduduknya tinggi-tinggi besar-besar.
14 sampai 16 meter. Sayang, mereka menyembah berhala. Nabi Hud ditugaskan untuk mengajak orang kaum Ad itu untuk menyembah Allah. Tidak pernah dijelaskanlah bagaimana sifat-sifat Allah itu, bagaimana benarnya menyembah Allah itu dibandingkan menyembah berhala. Umat Nabi Hud dijawab. Qalu, kaum Ad berkata, ya Hud, hai Hud, majidna Nabi Bayyinah, kamu tidak mendatangkan kepada kami satu bukti yang nyata, burhanin ala qaulik, dalil atas ucapanmu. Jadi mereka minta kepada Nabi Hud agar menunjukkan warna bukti kalau Allah itu yang berhak disembah. Dalam ilmu tauhid, bukti itu sedikitnya ada dua macam. Dalil itu ada dua macam. Ada dalil yang berasal dari Allah, itu disebut dalil naqli. Dalil yang dikutip dari Quran, dari kitab suci, itu dalil naqli. Tapi ada dalil yang berasal dari hasil olah akal manusia, disebut dalil akli. Ada naqli, ada akli. Maka bisa, mana dalilnya? Kamu tidak memberikan bukti nyata kalau Allah itu berhak disembah. Mari kita katakan, mana buktinya Allah itu benar zat yang berhak disembah? Menggunakan dalil naqli banyak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah, semua ada di langit, semua ada di bumi, serta itu di antara keduanya. Apa artinya? Kalau dikatakan kepunyaan Allah, semua isi langit, matahari, bulan, bintang, langit, benda-benda langit yang ada di langit, semua tunduk pada kuasa Allah. Kalau tunduk pada kuasa Allah, mereka tidak berkuasa. Yang berkuasa Allah. Kalau begitu, menyembah matahari salah. Kenapa? Kalau matahari ada yang berkuasa. Yang berkuasa atas matahari penciptanya. Itulah Allah. Contoh. Benda ini milik saya. Dia mesti tunduk pada kuasa saya dong. Boleh nggak di kantongnya? Kalau di meja? Kalau di bawah? Boleh. Kalau begitu, dia harus ikutin maunya saya. Ada buktinya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, atas kuasa Allah. Kalau begitu, yang mesti disembah bukan mataharinya, penciptanya. Setuju nggak? Pencipta matahari pasti bukan matahari. Contoh, ketika bapak lihat meja, ibu lihat meja, di pikiran bapak, di pikiran ibu pasti ada yang bikin di meja. Yang bikin meja pasti bukan meja. Kalau begitu yang bikin meja pasti di luar meja ini sesuatu yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi, tidak dia bisa bikin meja. Mana buktinya meja tidak bisa bikin meja? Dari kemarin di meja keberapa? Benar nggak? Kalau begitu bapak lihat meja, di pikiran bapak dan ibu ada pembuat meja. Yang namanya membuat meja itu manusia. Iya. Itu bukti-bukti dalil naqli maupun dalil akli. Kalau begitu, Allah ada. Mari kita dalilkan. Ada dalil-dalil yang bersifat nafsi, dalil yang berasal dari pendekatan psikologis. Kalau tadi dalil kosmologis,
Tulis aja ya, biar ada oleh-olehnya. Yang mau dibuktikan sekarang Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membuktikannya paling sedikit ada dua. Dalil nakli. Nah kalau itu dikutip atau dipindahkan, mana nih dari wahyu kitab suci? Ada dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil yang diambil dari pertimbangan akal. Kedengaran? Kalau ini jelas banyak di Quran, kitab suci. Antara lain Al-Quran. Kalau dalil akli, banyak nih. Satu, dalil yang disebut argumen kosmologis. Argumen kosmologis itu tadi, melihat langit, melihat alam semesta, disimpulkan ada penciptanya. Setuju nggak? Nggak mungkin ada langit kalau tidak ada penciptanya. Dan pencipta langit pasti di luar langit, beyond the sky. Siapa itu? Allah. Bisa tetap. Yang kedua, di contohnya ada argumen psikologis. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah susah nggak? Ada namanya sini. Pernah. Waktu susah, orang cenderung mencari jalan bagaimana supaya tidak susah. Ada yang baca doa, ya Allah, tolongin saya. Ada yang sholat tahajud, ada yang sholat hajat. Kenapa dia minta tolong? Ya Allah, kenapa dia sholat hajat? Karena dia tahu ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau gitu, ada pendekatan argumen psikologis kejiwaan. Sudah tahu ya? Ada lagi argumen rasional. Contoh, teraturnya alam itu pasti ada yang ngatur. Sekarang malam, sebentar lagi pindah jadi siang. Betul nggak? Berubahnya dari malam menjadi siang karena ada yang ngatur. Kok bisa berubah? Bisa. Kenapa? Karena ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Di luar alam semesta ini. Bagaimana nalarnya? Ketika bumi berhadapan dengan matahari, bumi sebagian berhadapan terang, panas, dia siang. Sementara bumi yang sebelah sana di belakang gelap, karena nggak kena sinar matahari. Yang terang siang, yang gelap malam. Tapi nggak selamanya di berhadapan. Kadang balik begini, betul nggak? Pas balik begini, yang tadinya siang jadi malam, gelap. Yang tadinya gelap jadi siang. Yang berubah begini ini Allah. Setuju nggak? Jadi teraturnya alam mengindikasinya ada pengatur alam. Nah pengatur alam namanya Allah. Setuju nggak? Ini contoh-contoh sederhana. Kalau begitu, baik dari sini maupun dari sini, kesimpulannya satu, Allah wujud. Wujud bahasa Indonesia ada. Jadi, Bapak bisa bernafas, Bapak bisa sehat, bisa duduk dengan enak, nyender. Betul
Betul nggak? Yang ngasih sehat siapa tuh? Yang ngasih lancar berangkat dari rumah sampai ke masjid Al-Aqsa nggak ada halangan. Kalau begitu, kita tergantung pada Allah nih. Allahus Samad. Karena itu nggak bisa dibantah, Allah ada. Sekarang kita bandingkan. Kalau ada orang yang berhala, pertanyaan, berhala bisa apa? Yang bikin orang, yang maha orang, yang membuat orang, kenapa itu disembah? Dia tidak bisa memberi manfaat pada kita. Dia tidak bisa memberi mudarat pada kita. Yang begitu jangan disembah, kata Nabi Hud. Benar? Jadi dari sudut akal, dari sudut kitab suci, Allah wujud. Wujudnya disebut wajib al-wujud. Wajib al-wujud. Wujudnya mutlak di absolut. Benar? Sementara makhluk atau manusia seperti langit bumi, wujudnya mungkin. Sekarang ada, satu saat tidak ada. Disebut mungkinul wujud. Benar? Selamat ya ini. Ini Allah ini. Kalau manusia lah makhluk disebut mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Wujudnya mungkin. Kenapa? Karena dia relatif. Adanya ini karena adanya ini. Setuju nggak? Ini ada, meskipun tidak ada ini. Betul nggak? Adanya Allah tidak tergantung adanya ini. Ini ada apa enggak, nggak penting. Dia tetap ada dia. Karena itu Allah bukan cuma wujud, apa juga bako. Bako pun bekas. Mana bukti Allah bekas? Dia tak berubah dia. Dulu ada, kemarin ada, sekarang ada, besok tetap ada. Kalau ini dulu nggak ada, sekarang ada, suatu saat bakal tidak ada lagi. Benar? Di sini ini manusia nih, kalau begitu makhluk alam semesta, sepatutnya ini tunduk ke sini. Udah sewajarnya yang namanya relatif ini yang mungkin wujud tunduk pada wajib wujud. Itu masuk akal. Yang cocok dengan dalil, baik dalil Quran maupun dalil akal. Nah orang, kalau saat ini umat Nabiun nggak percaya, orang. Umumnya orang yang nolak untuk menyembah Allah karena sombong, arogan, benar? Sampai itu. Kalau kemudian dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad, apa yang dihadapi Nabi Muhammad punya kesamaan dengan yang dihadapi Nabi Hud. Samanya apa? Nabi Hud menghadapi umat, kaum Ad, umumnya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan kaum Ad itu. Yang membaca itu umum tokoh-tokohnya. Nabi Muhammad juga menghadapi umat yang merawat, umumnya tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Terus apa katanya? Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan kami itu. Mangkar. Terus udah dijelasin, udah diserangin, ditunjukin, kami tidak akan berubah. An qaulika katanya, dari perkataan kamu, aini qaulika, karena perkataanmu, wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Jadi orang kalau sudah tutup hatinya sulit dirubah. Tapi di sini kita mesti bersyukur nih orang Al-Uswa.
hatinya terbuka. Kalau hati tertutup susah. Di depan Nabi nggak nurut. Sama. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tiap hari ketemu Nabi, dijelasin sama Nabi nggak percaya. Kaum Ad ketemu Nabi Hud, ngelihat langsung ke apa Nabi Hud, tetap nggak percaya. Kenapa? Karena hati tertutup. Orang Al-Uswah nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi percaya kalau Allah benar. Percaya Nabi Muhammad benar, jadi lebih mulia orang Al-Uswah dibandingkan kaum Ad. Aminnya pelan. Ragu-ragu. Kalau ketemu langsung, ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Hud, ketemu Nabi-Nabi hidup semua, masuk akal beriman. Ketemu, kita nggak pernah ketemu. Percaya, kenapa? Karena iman. Kalau itu iman mahal. Bapak punya iman mahal, ibu punya iman mahal, itu lebih mahal dibandingkan semua yang ada. Rumah bapak bagus, belum tentu nolong. Mobil bapak mewah, belum tentu bisa nolongin kita. Duit ibu banyak, belum tentu bisa belain. Tapi kalau punya iman, ibu bapak punya hak masuk surga. Yang bilang sama Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa yang menolak untuk diajak masuk surga. Ditanya sama sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak diajak masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Siapa orang yang taat kepada saya, dia bakal masuk surga. Siapa itu? Orang Al-Uswah. Jadi pilihannya apa? Taati Allah, taati Rasul, selamat. Kita ketemu ada bukti jadi Allah menyelamatkan Nabi Hud. Ketika orang kaum Ad itu dihantam puting beliung, topan dahsyat, sampai copot kepalanya. Tangannya copot, badannya lepas. Orang tingginya 16 meter. Itu angin topan yang begitu dahsyat 300 km lebih, kekuatannya kepalanya copot. Kalau yang 16 meter copot kepalanya, bagaimana 1,6? Melawan ya, malaikat bilang gecer. Kalau gitu gimana? Orang urusan nurut aja sama orang. Pertanyaan, bagaimana cara nurutnya? Ikutin perintahnya, ikutin tuntunan Allah dan Rasul selamat. Kita lanjut lagi. Ini katanya, kami tidak manaqulu, tidak mengatakan fi sya'nika tentang urusanmu, Hud katanya. Illa taraka, melainkan telah menimpakan kepada dirimu asabaka ba'du aliyatina, sebagian teman-teman kami bisuin, penyakit gila. Israel dikatakan gila. Saudara, sama. Nabi Muhammad dikatakan majnun. Sama aja. Faqabbalaka lisabbika iyyah fa anta tahrik. Lalu engkau menjadi gila karena engkau mencaci maki kepada teman-teman. Fa anta tahrik, maka engkau katanya berkata tidak karuan. Dianggap tidak karuan. Menjelaskan Allah dengan begini jelas, masih dibilang nggak karuan. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Sampai di sini sekali lagi pentingnya hati yang terbuka. Hati terbuka juga inklusif. Kalau hati tertutup eksklusif, nolak. Jadi orang Islam mesti inklusif, terbuka. Amin. Menerima kalau Allah benar, Nabi Muhammad itu benar. Dan supaya hati terbuka, hati mesti diasah. Satu, diasah dengan istighfar. Setuju? Istighfar. Bagus kalau bisa orang Al-Uswah
Satu hari nonton Nabi istighfar 100 kali. Ngamen cuma satu. 100 kali nggak lama. Kita pikir tasbih itu satu renceng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan sampai 10 menit. Tapi pengaruhnya besar. Kata Imam Ghazali, orang yang suka istighfar itu seperti menggosok baja hitam. Baja hitam digosok ke amplas, gosok lagi, gosok lama-lama putih, kinclong. Kalau putih bisa ngajak, sama. Hati kalau putih karena bersih dari dosa, diajak ibadah gampang. Ibadahnya apa? Mari kita lihat. Sekarang kita masuk tanggal 4 ya. 28, 29, 30. Sekarang apa? Ya, tanggal 4 Zulhijjah. Saudara-saudara kita sekarang sedang berkumpul di konsentrasi di Mekah. Ratusan ribu umat Islam dari seluruh dunia dikumpulkan di situ. Ngapain? Difokuskan mau berangkat ke Arafah tanggal 8. Mereka yang di Madinah mau ditarik terus, tarik terus ke Mekah. Bandara Jeddah tanggal 4 ini ditutup. Nggak terima lagi tamu, tidak lagi terima jemaah. Visa haji ditutup semua. Fokus di Arafah. Kemudian tanggal 9-nya sama dengan di Indonesia. Benar nggak? Tanggal 10-nya sama dengan Indonesia. Tanggal 9 jatuhnya pada hari Kamis. Sekarang Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanggal 9. Nanti seluruh jamaah haji dari Mekah akan terus diarahkan, dipusatkan ke Arafah. Kenapa ini Arafah? Mereka dipersilahkan untuk melaksanakan puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah. Kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Mereka kumpul di Arafah tanggal 8. Begitu nginep tanggal 9 pagi, mereka siap-siap pas zuhur, mereka siap melaksanakan sholat zuhur dengan asar di jamaah qasar takdim, kemudian mendekatkan khutbah wukuf, menghadap kiblat dalam keadaan berihram, berzikir kepada Allah banyak, ratusan, 10 macam zikir yang dibaca. Baca surah Al-Ikhlas, baca kalimat tauhid, baca sholawat banyak. Nah, pada waktu itu Allah berfirman, Ishhadu ya malaikati, kata Allah. Hai malaikatku, saksikan hari ini aku ampuni dosa mereka. Seluruhnya diampuni, semua yang wukuf diampuni Allah. Nah, ampunan itu juga diberikan oleh Allah kepada kita orang Al-Suwah. Kalau mau supaya dapat ampunan, tanggal 9 puasa dan setuju nggak? Hari Kamis. Kata Nabi, Saumu yaum Arafah kafaratu sanatain. Puasa tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Sanatan mawiyah, 1 tahun yang telah lalu. Wasanatan mustaqbilah, 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau gitu gimana? Bersyukur punya agama Islam yang adil, Allah adil. Jamaah haji diampunin, harus ada diampunin. Salah sih mesti ada usahanya dong. Betul nggak? Ada ikhtiarnya, ada amalnya, itulah puasa. Jadi silakan tanggal 9 puasa. Syukur kalau bisa tanggal 8. Syukur dari tanggal 1. Kalau ngegerutu tanggal 1. 9 hari Ustaz ketemu. Saya kan bisnis repot. Kalau puasa 9 hari lapar. Banyak urusannya gitu.
Kalau nggak bisa 9 hari ya 2 hari, 8 kita. Benar? Bismillah Pak. Ibu, kalau ibu rajin puasa, sehat. Dapat ampunan, dapat pahala, badan sehat. Duit hemat. Gitu aja. Mana hemat? Biasa makan siang, nggak makan siang. Coba kalau puasa ngemil banyak, apa aja dimakan. Udah makan nasi, udah makan masih ada. Jadi, semua digayung. Coba puasa stop. Dan umumnya Lebaran dalam Islam itu mesti tidak dengan puasa. Harus puasa. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Begitu sudah selesai melakukan wukuf di Arafah, malam tanggal 10, jadi Kamis malam Jumat. Nah, mereka berangkat tuh. Ya. Nah, saran saya nih, pas hari Kamis kita di Jakarta, di Indonesia, habis asar jangan langsung pulang. Benar nggak? Habis asar duduk menghadap kiblat dalam keadaan mutawadhi, dalam keadaan suci, zikir sampai menjelang maghrib. Kenapa zikir? Karena kalau kita di sini jam 4, di sana jam 12, di sana pas mulai wukuf. Jadi mereka mulai wukuf, kita juga ngebarengin di sini. Berzikir minta sama Allah. Kalau Bapak punya buku haji yang sudah pada pergi haji, baca tuh Ad-Du'a bi Arafah atau Al-Azkar di Arafah, zikir di Arafah. Baca. Yang belum haji minta sama Allah. Dia aja nih. Benar kan? Dia aja nih. Benar kan? Ya Allah, jangan kau cabut umurku sebelum kau izinkan aku ke tanah suci melaksanakan haji. Hidup masih mati nggak apa-apa ya Allah, asal izinkan dulu pergi haji. Yang udah pergi haji disunahkan pergi lagi. Kata Nabi Yusuf, khamsi sanawat dan hajud. Tiap-tiap 5 tahun pergi haji lagi, tiap 5 tahun pergi haji lagi. Bahwa di sini pergi haji belasan tahun itu soal lokal, bukan soal global. Bisa diatasi kalau mau. Bisa tahu? Soal tempat Malaysia dengan wanita bisa diatasi kalau mau. Betul? Udah selesai melaksanakan zikir tanggal 9 sampai maghrib, buka puasa deh. Selesai buka puasa, sholat maghrib, kalau orang Jakarta nih, habis sholat maghrib, takbir. Wali suka bilang ada mahadahu, takbir. Orang yang di Mekah, yang di Arafah berangkat menuju Musdalifah. Mereka bertakbir, mereka tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, terus sampai di Musdalifah mereka mabit, mengambil batu jam 12 lewat pagi. Mereka turun ke Mina untuk melakukan Jumrah Aqabah. Benar? Nah, kita di Jakarta takbir. Takbir yang bangun di masjid. Benar? Dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, menghadap kiblat. Yang satu baca lain ikutin, satu baca lain ikutin. Tertib. Emang nggak boleh tak muslim? Boleh, cuman risikonya tinggi. Benar-benar takbir keliling bawa petasan, bawa speaker, keliling mana-mana. Laki perempuan jadi satu, naik mobil bak terbuka, supirnya dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem. Ini masalah. Benar-benar dia bukan takbir, takbir masjid.
Kedengaran? Bapak kalau ke Mekah, ya, di Masjidil Haram takbirnya luar asik banget. Semua masjid orang takbir semua. Di luar masjid di plaza juga orang ikut takbir. Satu deh. Pada malam takbiran yang bagus selain takbir apa ya? Doa. Ada hadis ada. Khamsu layalin la turaddu fihinna dakwah. Ada 5 malam dalam 1 tahun yang bila orang berdoa di 5 malam itu tidak ditolak doanya. Di antara 5 malam itu salah satunya Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Jadi malam takbiran, selain banyak takbir, doa dah. Bisa doa Allah. Allah bangkai apa? Diam aja nih. Mungkin kalau orang alusan duit nggak masalah. Betul nggak? Dengkul sakit ya Allah. Ada nggak begitu? Betul nggak apa-apa Pak? Kolesterol tinggi, leher pegel terus. Ada nggak begitu? Kolesterol bagus Pak Ustaz. Asam urat nih, jalan sakit. Minta dong sama Allah. Amin. Nah, karena di masjid ibu bapak ini lagi pada takbir. Ibu-ibu kok pengen dapat pahala. Bagaimana caranya? Anterin kopi. Diam aja. Anterin kopi dah. Cuman kalau kopi doang kan anterin juga ketupat. Betul nggak ya? Masa ketupat kan mampir di sini. Jadi dapat pahala juga ini ibu. Ketupat, opor, rendang, sama sayurnya. Yang lagi takbir kalau ngeliat opor mantap ya. Dapat pulang takbir aja. Jelas nggak tuh? Jadi yang laki-laki buat pahala, kalau pahala. Kerja sama kita dengan saudara. Benar nggak? Pada tanggal 10 pagi itu habis subuh disunahkan imsak, bukan puasa imsak. Imsak menahan diri dari makan dan minum. Pagi itu subuh mandi deh, sholat Idul Adha ramah. Udah bersih, pakai sabun, sabun wangi, pakai minyak wangi, pilih baju yang baik. Kalau ada yang putih, kalau ada jas, di baju ini. Pakai masa jas dan nangkringin aja di kamar. Pakai jas, keluaran. Iya dong, mesti dibedain. Kita mesti bangga nih dengan Idul Adha. Mana Pak? Jadi syiar, pakai minyak wangi. Kalau itu rumah di sana jalan tol, sambil di sini, sambil jalan sambil takbir. Ntar pulang, sono, putar sono. Jelas. Tapi di masjid, saran saya sebaiknya Idul Adha di masjid. Bagaimana? Bikin masjid. Kenapa? Kalau ada mengatakan hadisnya, kalau sholat Idul Fitri hadir di lapangan, baca dong hadis biar cermat. Kata Nabi, "Shollu fil musalla", sholatlah kamu di lapangan. Ada alasannya, lidhikil masjid. Karena masjid Nabawi pada waktu sempit, tidak mampu menampung orang Madinah. Disuruh di luar, di dalam lapangan. Sekarang masjid Nabawi luas, masjid Haram luas, sholat di masjid. Amin. Apa beda sholat di masjid di lapangan? Kalau di masjid pasti bersih, duduknya itikaf. Begitu datang sholat sunnah tahiyatul masjid, di lapangan nggak ada tahiyatul lapangan. Bener nggak? Belum lagi repot. Gimana nih? Ya guru ngasih tahu dong. Betul nggak? Di lapangan mesti disapuin dulu.
lu pasangin karpet, kalau hujan gimana? Ini bukan berkurang. Kedengeran? Dari 2 lantai, tambah betul, silakan. Khutbah, udah selesai sholat 2 rakaat, 7 kali tasbih, 7 kali takbir, 5 kali satu tamu kedua. Dengerin khutbah. Kalau belum merapi khutbah, jangan pulang. Bu, kedengeran nggak? Ada orang khotbah masih ngomong dimilih, yang benar gitu. Itu di gunung aja tuh nggak ada milih kabur. Sampai kelar, makanya khotib nggak perlu lama-lama. Yang penting-penting aja. Ini kan bukan ceramah maulid. Sudah selesai, salaman, pulang, disunahkan makan bersama keluarga. Suami, istri, anak, mantu, kalau ada cucu, makan bersama. Karena itu hari raya Idul Adha Lebaran, makannya dibedain. Bu, beneran nggak? Kalau hari biasa ikannya kecil, kalau Lebaran ikannya gede dong. Karena ikannya gede, nasinya biar gede. Betul kagak? Nah, hidupnya sama aja. Bikin. Gak apa-apa, Lebaran namanya. Jangan merasa rugi. Makan bersama dengan keluarga sunnah dulu. Yang selesai, disunahkan menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ikut saksikan. Ngapain? Menyaksikan penyembelihan kurban, ikut takbir. Makanya waktu nyembelihnya itu jangan main godot aja. Terus enggak? Bismillah, ada bismillahnya, ada sholawatnya, ada takbir, ada doanya. 5, menghadapkan hewan itu ke arah kiblat, basmalah, sholawat, takbir, doa. Yang motong baca doa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalha min fulan bin fulan. Kalau 7 sapinya 7 orang. 7 disebut. Ini bukan riak. Jelas takaran ini sapi dipotong untuk 7 orang. A, B, C, D, E, F, G. Kebenaran. Kata Rasulullah, ma'amila ibnu Adam yawman ahabbu min iraqatid dam. Tidak ada amal yang lebih Allah sukai di hari ini, hari nahar, hari 10 Zulhijjah, melainkan min iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Allah tausiahnya masih ada waktu beberapa hari lagi. Kalau bapak ada rezeki lebih, ibu ada rezeki potong kambing. Dia aja katanya waktu itu. Kalau duitnya banyak, potong sapi dah. Maaf nih Pak, tahun depan belum tentu ngalamin. Duit ada kita simpen dan gulungkan ke duit. Tahun depan belum tentu masih hidup kita. Sekarang ada duit cukup beli sapi. 7 orang beli sapi. Kami cuma 3,5 juta di mana? Sebetulnya 3,5 juta tak besar kalau kita bisa mensiasatinya. Kalau sekali bayar 3,5 juta berasa juga. Tapi kalau disiasati kagak, gimana caranya? Nabung. Ibu kalau belanja sehari 500.000. Jangan dihabisin gitu. Saya nggak tahu sebetulnya, saya nggak pernah belanja. Kasih 500.000 sama suami ibu, jangan dihabisin tuh duit. Taruh 10.000. Terus enggak? Besok belanja lagi taruhnya 10.000. Setahun 365 hari. 3 kali 10, 3,50 juta. Dapat sambil gimana? Kita kadang-kadang sudah kurang adil. Beli kambing 3,5 juta nggak bisa, merokok 2 bungkus. Sampai hitung nih bibirnya.
Anak nggak gitu. 50.000 setahun kali 50.000 300.000 dari berapa tuh? 18 juta dibakar dong tuh duit. Dengerin ini. Jangan marah ente. Jangan marah. Ente ngerokok. Yang punya pabrik rokok nggak ngerokok. Duitnya triliunan dia dong. Duitnya triliunan nggak ngerokok dia. Kita disuruh ngerokok. Nah, saran saya sih daripada dibakar tuh duit pakai korban. Amin. Apa untungnya korban? Kata Nabi, waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma'adzirullahi, buat apa nih katanya sembelihan hewan kurban daging Nabi itu buat apa? Kata Nabi, sunnah abikum Ibrahim, mengikuti keteladanan bapakmu Ibrahim. Maksudnya gimana? Kita kalau korban niru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Nabi Ibrahim umur 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Kita punya anak. Kepengen punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang sama Siti Salah, saya kepengen punya anak. Kata Siti Salah, gini aja bang. Abang nikahin itu Siti Hajar, orang Mesir yang tinggal di rumah kita. Nikahin dia, cuma jangan di depan mata saya. Namanya perempuan ngeliat lakinya mesam-mesam perempuan kecil. Buktinya udah dibawa tuh Siti Hajar, dinikahi oleh Nabi Ibrahim, dibawa ke Mekah. Lahirlah seorang putra namanya Ismail. Keren-keren. Yang ngaji mesti tahu ceritanya nih. Lama-lama Nabi Ismail besar. Falam ma'usak ya. Ketika sudah balik, sudah bisa diajak berusaha. Malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi ketemu. Dalam mimpinya disuruh Allah sembelih putra. Coba anak seile-ilenya, seile-ilenya, semata wayang disuruh sembelih. Itu Allah menguji Nabi Ibrahim. Paginya diceritain kepada istrinya pada anaknya. Semalam bapak mimpi, dalam mimpi bapak saya disuruh menyembelih kamu. Belum sepakat. Bininya bilang, jangan dengerin ini. Itu kembang tidur. Jangan anak begini atu-atunya nih begitu banyak. Tidak setuju. Malam tanggal 9 mimpi lagi. Sama intinya, jamnya sama. Perintahnya sembelih anak. Cerita lagi. Ketika cerita itu Arafah, ngerti deh. Jangan-jangan ini benda-benda dari Allah, dari dua malam berbeda sama-sama. Beneran ya? Arafah, makanya tuh masih mau mendengarkan tak? Apa pulang beneran? Ini tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 8 mimpi disebut Tarwiyah. Belum sepakat. Tanggal 9 ketemu mimpi lagi Arafah. Udah mulai ngerti nih. Kalau udah 2 kali jangan-jangan benar. Tapi belum sepakat, masih berat. Tanggal 10, cerita lagi, semalam bapak mimpi lagi, dalam mimpi bapak saya disuruh memerintahkan untuk menjadi kamu. Fatul Mada Taruh, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah?
Nabi Ismail nyautin, ya abati, itu bahasa Arab halus, bahasa Arab tinggi. Ya abati, wahai ayah anakku. Apa itu kan abu, kalau dipanggil ya abah. Kalau yang mulut abuya atau abi, yang mulut abuya. Yang lebih tinggi, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan yang diperintah Allah kepada ayah. Coba, nggak ada anak macam Nabi Ismail. Boleh sembelih nurut. Anak sekarang baru sembelih. Dia suruh sholat melincur aja, noleh nurut. Sepakat nih, berangkat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail menuju ke Mina. Kedengeran? Didampingi malaikat Jibril jadi 3. Ibrahim, Ismail, Jibril. 3 jalan menuju Mina. Sampai di Mina, iblis berdiri tegak. Kata iblis, dia berlari lu. Masa anak kecil itu baru sembelih sih? Kalau pakai bahasa nggak ambil, saya bahasa tidak. Masa anak kecil sembelih sih? Waktu Nabi Ibrahim digoda oleh iblis itu, iblis syaitan hebat ya tentu. Nabi Ibrahim ambil batu, Bismillah Allahu Akbar, ambil Bismillah Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah tempat Nabi Ibrahim melempar itu disebut jumrah ula, ini ula, jumrah ula. Kalau lagi 30 meter muncul lagi iblis, digoda lagi lebih sengit lagi, lempar tuh katanya, kata Jibril, Ustaz. Jalan lagi 30 meter, ketemu lagi iblis. Jumroh Aqabah. Sudah selesai, iblisnya sudah tidak lagi muncul lagi. Nabi Ibrahim kemudian berjalan, kalau bapak dari Mina menuju ke Mekah, di sebelah kiri ada bukit, Jabal Qurban namanya. Ya, sebelah kiri ada bukit, di sana ada monumen, kira-kira 2 meter tingginya. Disitulah, di bukit itulah Nabi Ibrahim melakukan ritual kurban agung putranya. Falamma talahul jabin, ketika keduanya sudah pasrah kepada Allah, putranya sudah siap untuk disembelih, tangannya sudah siap dengan pisau, Nabi Ismail sudah siap. Wanadahu, kami panggil Ibrahim. Tiba-tiba ada suara, ya Ibrahim, katanya. Nabi menoleh. Kau sudah tahu, kamu telah membenarkan mimpimu. Pada waktu Nabi menoleh, tangannya jalan. Wabadaina wili benarin. Kami tebus anak yang soleh itu dengan seekor domba besar. Beneran? Pertanyaan, dari mana dombanya? Menurut tafsir, domba itu adalah domba yang pernah dikorbankan oleh Habil, anaknya Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Kalau Qabil, korbannya itu sayur-mayur berbasi. Ya, buah-buahan berbusuk taruh di atas bukit. Kalau Habil, iman pada Allah, dipilih domba yang paling besar, yang bagus, yang gemuk, yang mulus, yang utuh, taruh di atas bukit. Diambil, langit disimpan, langit ketiga diturunin pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Begitu disembelih, noleh, yang tergeletak bukannya Nabi Ismail. Kami tebus Ismail dengan seekor domba besar. Yang tergeletak domba besar itu, Nabi Ismail masih ada di samping anak Nabi Ibrahim. Jadi rupanya perintah korban itu adalah ujian kepada Nabi Ibrahim. Pilih, cinta anak, cinta saya. Kalau cinta saya, sembelih. Ternyata cuma ujian doang. Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, orang halus mah nggak usah dah, nyembelih kambing aja dah. Betul kagak? Kan? Bersyukur. Ya, 3 juta tenang nggak besar. Diam aja. Kapan itu? Kapan nanti? Mudah-mudahan ya. Nah,
Ini disebut hari Idul Kurban. Kalau tanggal 10 nggak sempat, boleh tanggal 11, 12, 13 itu tasrik. Tanggal 10 nggak sempat karena masih di luar kota atau di luar negeri, tanggal 11. Tanggal 11 sempat tanggal 12. Tapi tanggal 12, tanggal 13 asar sampai asar. Cuman jangan diakalin. Beneran nggak? Pak, biasanya korban tanggal 10. Tanggal 13 saya kenapa? Murahan. Sama Allah perhitungan. Jangan perhitungan. Allah kan benar, Pak. Kalau kita urusan sama Allah, Allah baik lagi, lebih baik lagi. Diganti sama Allah. Kalau dia juta bernama gecer. Allah kasih juga. Jangan ragu. Jelas, di situ lagi iman kita. Masih ada nih waktu nih. Korban aja dah, bismillah. Kedengeran. Terus sahabat nanya nih, ya Rasul, kita korban cuma ngikut Nabi Ibrahim. Wah, ada Nabi ya Rasulullah. Kita dapat apa dong ya Rasul? Tuh lihat tuh. Manusia tuh. Kalau masuk terus pada untung. Cuma ikut-ikutan doang, katanya kita dapat apa dong? Gitu katanya. Kata Nabi, likulli sya'ratin hasanah. Tiap-tiap rambut dari hewan yang kamu sembelih memberi kamu pahala. Pernah menghitung rambut kambing? Ya benar. Saking banyaknya nggak hitung. Nanya lagi, pakai basuh ya Rasulullah. Itu rambutnya, bagaimana dengan bulunya yang halus tuh? Gak terkepak ada bulu yang halus. Kata likulli sufin minasya'ar hasanah. Bahkan tiap-tiap bulu yang melekat di hewan yang sembelih, sapi atau kambing atau domba, memberi pahala kepada kamu. Kesimpulannya, pahalanya besar. Dibandingkan uang yang kita keluarkan dengan pahala, masih tidak pahala. Amin. Bismillah. Duit bisa dicari, kesempatan nggak akan berulang. Jelas? Mudah-mudahan ya. Terus kata Nabi, wa inna dam, sesungguhnya darah hewan kurban. Layaku Allah, layaku azza wa jalla bimakanin qabla ayaku al-ard. Darah hewan kurban itu akan jatuh di hadapan Allah di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi. Jadi darah itu akan di darah kambing atau sapi dipotong. Sebelum jatuh ke tanah, dia sampai dulu kehadiran Allah. Allah bilang, "Bapak ibu bihanafsan, sucikan dosa orang berkorban itu." Begitu dia berkorban, dosanya buram. Apalagi kalau pengen dosa ampun kalau bukan korban. Setuju kan nih? Bismillah Pak. Kak Ustaz, saya minta jadi kau ambil. Saya guru, kedengeran nggak? Saya guru ngajar aja, nggak punya kepentingan apa-apa. Saya juga korban, kedengeran? Keluarga saya. Jadi jangan lupa, pengen ambil, ambil. Aja doang. Kedengeran? Ajar aja. Dan itu harus kita sudah tahu. Jangankan ini, saya dikasih uang sebelum saya khutbah, sebelum saya ngajar orang. Saya belum kerja, saya belum ngajar, saya belum khutbah. Karena kalau udah khutbah baru Anda kasih saya kan. Beneran? Bank Indonesia ngirim, Pak Ustaz kata ini transfer nggak bisa nih, katanya kalau Pak Ustaz minta tagihan lagi dulu. Saya nggak mau nagih. Beneran nggak? Bank Indonesia minta dana yang bisa ditransfer kalau ada duit tanggal dari Pak Ustaz yang nagih. Saya bilang saya ngajar nggak mau nagih. Kalau Anda kasih uang saya terima, kalau enggak apa? Dan yang ambil Allah. Beneran nggak? Jadi kalau gitu ada saya begini karena Allah. Dikasih pun nggak mau orang apa-apa. Yang nanti Allah
Allah kalau ngasih ya kira-kira. Beneran nggak? Jadi kalau gitu anak tausiahnya korban. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa ya. Pertanyaannya, boleh nggak korban buat orang meninggal? Boleh. Orang tua bapak udah meninggal, ibu orang tua udah meninggal, boleh korban atas sama orang tua. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi pernah berkorban 2 ekor domba. Ketika Nabi berkorban 2 ekor domba, yang pertama Allahumma hadzali, ya Allah, hewan ini, domba ini atas nama aku. Korban yang kedua, domba yang kedua, Allahumma hadzali ummati, ya Allah, ini korban buat umatku. Umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang meninggal. Berdasarkan alasan yang kedua ini, boleh korban sama orang tua, atas nama orang yang meninggal, istri yang meninggal, kita korbannya. Dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Yang korban dapat pahala, yang dikorbankan dapat pahala. Amin. Amin. Ustaz katanya ngajarin begitu, emang nyampe. Kalau nggak percaya meninggal dulu. Susah kalau ngomong ini. Meninggal dulu. Paham itu? Baru tahu ternyata, kalau ada korban itu, kalau ada doa itu, nyampe. Usul, kalau Profesor Roel, usul ilah mayat, sampai kepada mayat. Kita nggak tahu orang itu bapak kita, ibu kita di sana, kalau kita nafsu alhamdulillah. Kalau itu susah, siapa yang belain kalau bukan anaknya? Jelas. Terakhir kalian di Baghdad ada seorang ibu tua, sudah tua, hidupnya susah, pemulung, fakir, meninggal. Pada waktu meninggal, yang nyolatin banyak, yang nganterin banyak. Padahal biasanya kalau orang nggak punya, yang nyolatin dikit, yang nganterin juga dikit. Ini enggak nih, orang nggak punya, hidupnya susah, yang nganter banyak, yang nyolatin banyak. Sudah ditanam, dimakamkan. Malam pertama, si ibu itu ada seorang sufi ahli tasawuf, seorang wali min awliyaillah. Mimpi ketemu tuh ibu. Si wali itu melihat si ibu itu pakai baju putih bersih dari sutra, mukanya berseri-seri, muda lagi, rambutnya ada tajnya, ada crownnya, ada mahkotanya, duduk di atas kendaraan. Ditanya, hal anti fulan bin fulan, bukankah anda yang tadi siang dimakamkan fulan? Kalau tidak, benar kata ibu. Apa amal kamu katanya, sehingga Allah muliakan kamu seperti ini. Ceritanya, seorang nggak punya, hidup saya susah, tapi saya pengen berbagi kepada sesama fakir miskin, sesama teman-teman saya hidupnya susah. Saya kumpul uang tiap hari, dapat uang masukin, ya lagi. Setahun saya buka, cukup buat beli kambing, saya beli kambing. Dipotong tanggal 10 Zulhijjah. Kemarin dibagi-bagi kepada fakir miskin, karena itu Allah memuliakan saya. Tanya nih si wali lagi, ilaina tadhabin ya umi, ibu mau pergi kemana? Naik kendaraan bagus begini, apa kata ibu? Ilal jannah, mau ke surga. Maksudnya gimana nih? Kalau orang fakir bisa korban, masa orang halus atau bisa? Justru ya Pak, kedengeran tadi. Bukan buat saya, bukan buat Bapak. Kedengeran? Insya Allah. Udah jam 4 nih. Ya betul ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Karena hari Jumat itu lebaran, hari Sabtunya motong sapi atau Jumatnya Sabtu ya. Jadi Sabtunya libur dulu deh. Betul gak? Kata orang, Ustaz rakus amat. Lebaran aja. Lebaran potong sapi, katanya libur. Beneran gak? Kata
ibu tuh Ustaz libur melulu ya, kebetulan aja. Apa lu? Tanggal 1 sampai 10. Kenapa? Gini, maaf nih, saya tahadus di nikmat yang baik. Saya dari tanggal 1 puasa. Makanya dari tadi nggak dikomen-komen. Tanggal 28 Rebo puasa, Kamis puasa, Jumat malam puasa, sekarang masih puasa. Sampai tanggal 9. Terus yang 49 hari. Kalau sekarang makan lontong, nggak bisa dong. Besok masih bisa. Senin masih bisa. Kalau besok panggung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari dah. Bagus dulu. Kan ada ya amal yang paling disukai di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu adalah amal-amal soleh seperti tasbih, tahmid, salah satunya puasa. Kalau Allah besar, Allah ilu itu selama 1 dan 9 bulan. Benar? Ya. Bagus. Jelas? Ya. Nah, sambil puasa banyak baca Quran, zikir, doa, munajat, sedekah, ngaji, amal banyak itu. Sambil kerja boleh, sambil dagang silakan. Tetap kita puasa. Jelas dulu? Takbir tanggal 10. Takbir tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 malam takbiran, malam Jumat. Takbir dulu. Ya habis sholat takbir, habis sholat langsung sampai tanggal 13 asar. Habis sholat selesai, imam mimpin takbir, Allahu Akbar, mau mengikuti. Selesai terus tutup dengan doa. Jelas? Tiap hari sampai tanggal 13. Paham ya? Coba lagi nanya. Terutama dari awal bulan itu kan boleh diberi pahala dia bisa beda. Nah, kalau kurban kita dipotong menjadi 11, kalau kita masih dapat terutama itu. Dapat karena ada hadisnya. Likulli yaumin tasyrik dzabhah. Tiap-tiap hari tasrik berkurban lah. Jadi karena ada hadis itu, bukan karena tadi 10 pertama bukan. Tapi karena ada hadis likulli yaumin tasyrik dzabhah. Tiap-tiap hari tasrik berkorban lah. Karena ada hadis itu maka korban tetap pahala juga. Memang yang bagus tanggal 10. Kadang-kadang itu jangan dibelok ke tanggal 11. Padahal mampu tanggal 10 supaya kita tahu bapak sudah mampu tanggal 10. Potong tanggal 10. Jelas. Dapat pahala besar pahala. Sampai tanggal 13. Kalau tanggal 11, 12, 13 jamaahnya lagi di Mina. Senang mereka. Melakukan jumroh, terus istirahat, sholat berjamaah, itu ada tausiahnya, takbir, enak. Nah 4 hari ini Arab puasa. 10 nggak boleh, 11, 12, 13 nggak boleh puasa. 1 tahun dilarang puasa 5 hari. Idul Fitri nggak boleh, Idul Adha dan Tasyrik 5 hari. Selebihnya boleh. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9 cakep puasa. Jelas? Bismillah. Setuju? Bismillah. Jangan takut miskin. Jangan takut susah. Jangan takut tidak diganti. Allah ganti. Saya yakin banget tuh. Allah baik banget. Saya pergi haji tahun 90 berdua sama istri saya. 10.500.000. 2 bulan saya pulang bisa habis pulang itu duit. Itu contohnya yang besar. Yang kecil-kecil juga banyak lagi. Jelas? Jangan berkenan sama Allah. Kalau sudah berkenan, Allah berkenan lagi. Jelas? Jangan pel-pel. Cukup dulu ya.
semuanya sehat, hidupnya berkah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamil wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wa afwa inda kitab wa najatan minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa awladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa bil khusus jamaah Masjid Al-Uswah hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah salimin ghanimin farihin mabrurin mustabshirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.